Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, kiranya kasih karunia dan cinta Kristus selalu melindungi kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada masa pandemi ini pemerintah pusat mendorong kita dan menganjurkan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Salah satu caranya adalah berolahraga. Dan olahraga yang saat ini sedang digandrungi oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah bersepeda. Kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu pada saat Car Free Day yang ada di Bundaran HI, banyak sekali massa, bahkan hampir semua orang berolahraga dengan cara bersepeda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, berbicara soal sepeda, saya teringat kembali dengan kisah pertama kali saya belajar untuk mengendarai sepeda. Pada masa itu saya sekitar umur 4-5 tahun, saya tinggal di sebuah perkampungan yang sangat sejuk, yang sangat tenang, yang sangat adem, yang sangat ceria, karena setiap sorenya seluruh masyarakat di sana keluar dari rumah untuk bercengkrama, untuk berrelasi antar satu sama lain. Di sore itu juga saya berencana untuk melatih diri saya mengendarai sepeda. Pada awalnya takut sekali, pada awalnya khawatir sekali, karena saya takut akan jatuh dan saya takut terkena luka fisik akibat jatuhnya saya dari sepeda. Tapi ayah saya berkata, "Febri, janganlah takut, janganlah khawatir. Pokoknya nanti kalau kamu jatuh, ayah pasti akan di sana, ayah pasti akan menolongmu. Pokoknya lakukanlah yang terbaik. Jika nanti kamu akan jatuh, ayah akan selalu siap untuk menjaga dan menolongmu. Pokoknya mata ayah akan selalu memperhatikanmu dan tidak pernah memalingkan dari apapun juga, akan selalu fokus terhadap dirimu." Perkataan itu selalu terpatri dalam pemikiran saya, hingga pada akhirnya saya bisa mengendarai sepeda. Pada awalnya sekali goesan, 2 kali goesan, 3 kali goesan, sampai akhirnya saya pun jatuh dan ayah saya dengan sigap dan siap membangunkan saya dari sepeda tersebut. Nah, Bapak Ibu, sikap yang telah ayah saya tunjukkan ini juga telah Allah tunjukkan pada saat mendidik bangsa Israel ketika bangsa Israel dalam masa pembuangan di Babilonia. Pada saat itu ketika Israel berada di pembuangan, Allah mengutus dan menghadirkan Yesaya dan menugaskannya untuk menyadarkan bangsa Israel akan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka perbuat terhadap Allah. Hingga pada akhirnya bangsa Israel bertobat dan mengakui segala kesalahannya. Barulah setelah itu Allah mengampuni dan memaafkan mereka dan menjanjikan keselamatan kepada mereka. Kita bisa melihatnya dan kita bisa memperdalami dalam refleksi kita dari ayat Yesaya 41 ayat 10. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel telah bertobat, Allah menjanjikan penyertaan secara penuh kepada bangsa Israel, bahkan setelah bangsa Israel keluar dari tanah Babilonia. Pada perikop ini kita melihat bahwa Allah merupakan Allah yang selalu memperhatikan, Allah yang selalu menolong, dan Allah yang selalu menyelamatkan umatnya. Umatnya yang saat itu adalah bangsa Israel yang sejak awal ia pimpin dan ia izinkan untuk berada di pembuangan sampai akhirnya dibebaskan dari masa pembuangan tersebut. Kita belajar bahwa fokus mata Allah
tidak pernah kabur dari bangsa Israel meskipun mereka diizinkan berada dalam masa pembuangan. Tetapi dengan cara Allah mengirimkan Yesaya merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Fokus mata Allah tidak pernah berpaling dari bangsa Israel pada saat itu. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita bahkan sampai saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, mungkin kita khawatir akan masa pandemi ini. Kapankah vaksin COVID-19 akan ditemukan? Kapankah kesedihan ini dan ketakutan ini akan berhenti? Apakah kedepannya hidup kita akan lancar? Apakah kedepannya hidup kita akan adem-adem saja? Kita khawatir akan hal tersebut. Itu wajar. Tetapi dalam perikop ini kita belajar bahwa janganlah takut jika nantinya kita terjatuh. Janganlah khawatir akan apa yang ada di depanmu. Karena Allah akan selalu menjaga dan menolong kita. Lakukanlah yang terbaik pada masa new normal ini. Biarkan Allah bekerja sesuai apa yang Ia harus kerjakan. Inilah renungan kita pada hari ini. Just do your best. Do the best for your work, for your activity, and let God to the rest. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi yang nantinya akan saya tutup dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan dan memberikan kami izin untuk hidup dan memberikan kami izin untuk menjalani segala aktivitas kami pada hari ini. Ya Allah, kami belajar pada hari ini bahwa Engkau merupakan Allah yang selalu memperhatikan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menolong, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menjaga kita, menjaga kami semua. Pimpin kami agar kami janganlah takut, jangan khawatir akan masa depan kita, akan masa depan kami, karena kami yakin Engkau akan selalu menolong dan menjaga kita. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi semua orang, salam bagi keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.